Halo semuanya, kembali lagi di channel Jeguk Tech. Sesuai requestan kalian, di video kali ini aku akan gaming test full ya di HP terbaru dari iQOO. Ini adalah iQOO Z9X. Nah, untuk spesifikasinya HP ini menggunakan chipset dari Snapdragon, yaitu Snapdragon 6 Gen 1 ya. Dan untuk skor Antutunya ini tembus sampai 544 ribuan poin. Kemudian di sini aku mainnya menggunakan jaringan WiFi serta untuk brightness dan juga volumenya seperti ini. Dan di sini aku main menggunakan mode performa. Dan untuk softwarenya ini udah di software terbaru ya. Dan di sini aku bakal main sekitar 8 game ya, yaitu Mobile Legends, FF, Genshin, PUBG, Car X3, Wuthering Waves, eFootball dan juga Honor of Kings guys ya. Oke, di sini untuk baterainya ada di angka 100%. Langsung aja kita ke game yang pertama, yaitu Mobile Legends. Oke, di sini kita udah masuk ke dalam game Mobile Legends-nya ya. Dan untuk settingannya di sini aku setting di rata kanan ya, ultra super ya. Jadi ini bisa tembus sampai 90 fps guys ya. Oke, di sini untuk grafiknya ini kerasa bagus ya, soalnya udah pakai grafik ultra. Dan untuk speakernya juga ini udah termasuk bagus ya, speakernya udah stereo speaker. Untuk FPS-nya di menit-menit pertama ini lancar ya, di angka 90 fps, belum ada frame drop sama sekali guys ya. Oke, nice. Waduh anjir. Oke, mati. Nice. Oke. Di sini untuk responsivitas layarnya aman guys ya. Ini enggak ada delay ataupun ghost toss. Jadi udah enak lah ya untuk masalah layarnya. Oke, nice. Nice. Oke, di sini sempat ada drop ya ke angka 66 fps tadi. Tapi setelah itu lancar lagi. Oke, nice. Aduh anjir. Tuh, ini kadang kepencet ya yang daerah bawahnya. Anjay. Nice. Oke. Anjir. Oke, di sini aku udah main sekitar 12 menit ya. Kita coba cek dulu untuk suhunya. Ini ada di angka 43 derajat, guys. Ini cukup tinggi ya untuk suhunya. Untuk performanya ini masih lancar ya. Paling tadi aja drop sedikit ke angka 66, setelah itu lancar lagi. Oke, guys, sepertinya kita kalah ya. Waduh. Oke, di sini kita udah main sekitar 15 menit ya. Kita stop dan untuk suhunya ini ada di angka 43 ya, paling panas itu di angka 43 derajat Celcius. Dan untuk FPS-nya bisa kalian lihat di sini untuk rata-ratanya ada di angka 86 fps ya. Paling ada sedikit frame drop ke 60 ke 70-an, tapi sebentar aja, setelah itu lancar lagi. Jadi overall untuk performanya ini lancar ya, nggak ada masalah untuk game Mobile Legends. Dan untuk baterainya selama 15 menit ini belum berkurang ya, masih 100%. Gila, ini awet banget ya, satu match belum berkurang untuk baterainya di 100%. Oke, untuk game yang kedua yaitu Free Fire Max guys ya. Di sini aku setting di settingan rata kanan max ya, dan untuk FPS-nya ini di high. Langsung aja kita ke gamenya, Battle Royale guys. Nah, di sini untuk baterainya udah di angka 99% ya. Jadi kita coba mulai untuk stopwatch-nya. Oke, kita udah masuk ke dalam gamenya. Langsung aja kita terjun ke Brasilia guys. Dan untuk FPS-nya ternyata ini cuma mentok di angka 60 fps aja ya. Jadi nggak support 90 fps. Padahal di Tecnopova 6 pas aku tes kemarin ya, ini bisa sampai 90 fps. Kalau di HP ini nggak bisa guys ya. Jadi tergantung kolaborasinya guys. Kalau support ya bisa kebuka sampai 90 fps. Padahal di settingannya itu nggak ada settingan frame rate sampai 90 fps ya. Tapi kalau di Tecno Infinix itu bisa cuy. Oke, nice. Ini untuk responsivitas layarnya sih bagus ya. Ini kerasa nggak ada delay, enak lah untuk main game FF Max guys. Oke, nice sekali guys. Gila, ini lancar banget ya, nggak ada frame drop pas battle juga guys. Oke, di bawah ada musuhnya guys ya. Aduh, mati cuy.
Oke, di sini kita udah main sekitar 10 menit ya, dan kita coba cek untuk suhu terakhirnya ini ada di angka 44,4 derajat. Cuy, gila ini panas ya, udah kerasa panas. Tapi untuk performanya di sini lancar banget ya. Untuk rata-rata FPS-nya ada di angka 59,5 FPS. Ini nggak ada frame drop sama sekali yang berasa guys ya. Jadi ini mantap banget untuk main game FF Max di settingan rata kanan sekalipun. Tapi memang untuk suhunya ini agak sedikit panas guys ya. Dan untuk baterainya ini sisa 97%, jadi berkurang sekitar 2% dalam waktu 10 menit. Oke, kita lanjut ke game yang ketiga yaitu Genshin Impact. Nah, di sini aku mau setting di settingan grafik sedang aja ya. Soalnya ini chipsetnya gak terlalu kenceng juga ya, dan di 60 fps. Oke, di sini untuk fps-nya tembus sampai 40, 60 tuh ya. Wih, mantap ya. Settingan medium. Jadi kita main di settingan ini aja guys ya. Oke. Pas battle ini untuk FPS-nya ada di angka 30-an ya. 30-an sampai 40. Cukup lancar menurut aku untuk settingan medium. Nggak ada frame drop sih yang sampai ngeganggu gitu ya. Ini masih nyaman banget, masih playable. Untuk suhunya ini udah tembus. Waduh, ini suhunya 48 derajat Celcius guys ya. Ini panas banget untuk suhunya. Wah, ini udah kerasa panas ya. Ini menurut aku chipsetnya termasuk chipset yang gampang panas guys ya. Soalnya ini mungkin karena pabrikan Samsung ya. Soalnya ini Snapdragon 6 Gen 1 ini pabrikan Samsung guys, bukan TSMC. Jadi ini berasa panas cuy ya. Ini panasnya bisa mirip-mirip seperti di Infinix GT 20 Pro guys ya. Padahal performanya gak sengebut Infinix cuy. Oke, di sini aku udah main sekitar 16 menit ya, dan di sini kita coba cek dulu untuk suhunya. Ini untuk suhunya ada di angka 48,4 tadi guys ya. Ini panas banget untuk suhunya. Ini mirip-mirip seperti di Infinix GT 20 Pro. Memang ini chipset yang tergolong cukup panas ya menurut aku, Snapdragon 6 Gen 1 ini. Dan untuk baterainya ini berkurang sekitar 5% ya. Jadi main 16 menit baterainya berkurang 5%. Untuk performanya kalian bisa lihat ini untuk FPS rata-ratanya ada di angka 41 fps, dan ini nggak ada frame drop yang sampai mengganggu. Kalau ada frame drop ini cuma pas teleport aja ya. Jadi pas battle itu di sekitaran 35 sampai 40-an fps ya. Pas jalan-jalan itu ada di angka 40 fps. Ya menurut aku ini masih lancar, masih playable banget buat main Genshin Impact di settingan medium di iQOO Z9X. Tapi memang itu untuk suhunya tergolong panas banget ya, di angka 48,4 derajat Celcius. Oke, kita lanjut ke game yang keempat yaitu PUBG Mobile. Nah, di sini untuk settingan grafiknya ini bisa di smooth ultra dan maksimalnya di HD high. Jadi kita setting di smooth ultra aja. Kemudian untuk giroskopnya kita aktifkan guys ya. Giroskopnya always on. Dan di sini untuk baterainya ada di angka 91% ya. Oke, di sini kita bakal turun ke event guys ya, supaya ketahuan ini performanya kayak gimana guys. Nah, di sini untuk FPS-nya cuma tembus sampai 40 fps aja ya, soalnya cuma di ultra aja. Oke, itu musuh. Nice, mati. Oh, di situ. Oke, nice. Oke, nice. Oke, nice sekali guys ya. Di sini untuk FPS-nya lancar ya, gak ada masalah. Aduh, anjir. Oke, di sini kita bakal turun lagi ke event guys ya. Oke, di situ ada musuh. Nice. Dapat kill. Oke, dari depan guys. Kita sampah aja. Nice. Aduh, anjir, di atas ternyata guys. Waduh. Oke, di sini aku baru main 8 menitan ya. Ini untuk suhunya kita coba cek, ada di angka 41,5. Untuk FPS-nya ini lancar, gak ada kendala ya, gak ada frame drop sama sekali. Karena baru 8 menit kita coba main lagi, tapi di arena aja ya, di TDM.
Oke, kita udah masuk ke TDM, guys. Nah, di sini untuk FPS-nya masih di 40 ya. Oke, nice. 40 fps dengan smooth ultra. Harusnya lancar sih, pas turun di event juga itu lancar, gak ada masalah, apalagi cuma di TDM, guys. Headshot, nice. Oke. Nice. Oke, nice. Di sini kita udah main sekitar 13 menit setengah ya, dan untuk suhunya ini yang terakhir ada di angka 41,5 derajat ya. Untuk suhunya ini masih wajar, masih standar. Dan untuk baterainya ini berkurang sekitar 3% ya. Jadi main 13 menit baterai berkurang 3%. Dan untuk performanya ini lancar banget ya, dapetin rata-rata FPS di angka 38,7 FPS. Ini nggak mengalami frame drop yang berasa gitu guys ya. Ini frame dropnya pas ganti match, karena kita main 2 match ya. Pas turun di event juga ini nggak ada frame drop guys ya. Jadi ini mantap banget untuk performa di game PUBG Mobile di iQOO Z9X. Oke, kita lanjut ke game yang kelima, yaitu Car X-Rate guys ya. Nah, di sini untuk grafiknya di sini di settingan grafik 3 ya. Dan untuk FPS-nya aku coba set di tanpa batas. Dan di sini untuk baterainya ada di angka 88%. Jadi kita coba mulai untuk stopwatch-nya. Oke, di sini untuk FPS-nya ada di angka 30-an ya. Ini FPS-nya masih cukup bagus di angka 30, 35. Kita coba ngebut dulu guys ya. Oke, di sini kita udah ngebut dan FPS-nya masih ada di angka 30-an. Wah, ini mantap sih ya. Tergolong bagus untuk sekelas game Car X-Rate ya. Soalnya ini game yang cukup berat. Di HP-HP yang pakai MediaTek Helio G99 itu cuma dapat di 20-an FPS ya. Kalau di HP ini bisa tembus sampai 30 fps, ini udah mantap banget. Bahkan pas di jalan yang cukup sepi guys ya, di sini FPS-nya itu bisa tembus sampai 50-an ya. 50-60. Wah, ini mantap banget sih guys ya. Kalau di jalanan yang sepi seperti di jembatan ini lancar banget FPS-nya. Tembus sampai 60 fps. Wah, ini sih mantap untuk performa dari iQOO Z9X ini. Dan pas kita masuk kembali ke kota ini FPS-nya di 30-an ya. 30-an tuh. Drop ke 20 tadi. Dan sekarang naik lagi guys. Ya, ini lumayan banget lah ya untuk performa di game Car X-Rate ini. Oke, kita coba main misi guys. Di sini FPS-nya udah mulai turun ya ke angka 20-an, 23. Waduh. Oke, di sini menurut aku untuk gameplaynya masih playable banget ya, masih lancar untuk game sekelas X-Rate, Car X-Rate ya. Soalnya ini game berat. Dan di sini aku udah main sekitar 10 menit guys ya. Ini untuk suhunya udah kerasa panas. Ada di angka 46 tadi, tembus sampai 46 derajat Celcius ya. Jadi ini cukup panas untuk suhunya. Dan untuk baterainya ini berkurang sekitar 3% ya. Jadi main 10 menit baterainya berkurang 3% guys. Dan untuk performanya di sini dapetin rata-rata FPS di angka 33 FPS. Ini sih cukup lumayan ya, di grafik 3 ini cukup lumayan. Pas di daerah rame itu di sekitaran 30-an FPS, tapi kalau di yang sepi itu bisa tembus sampai 55 sampai 60 FPS. Menurut aku ini masih playable banget, masih lancar, masih lebih kenceng lah daripada Helio G99, walaupun belum bisa stabil di angka 60 FPS. Ya di 30 FPS ini masih oke lah ya. Oke, kita udah masuk ke game yang ke-6 yaitu Wuthering Waves ya. Di sini untuk settingannya kita coba setting ke medium ya. Ini medium di 60 fps saja, di medium guys. Oke, kita coba lihat di sini untuk FPS-nya ada di angka 30-an, 20-an ya di daerah sini. Ya, pas jalan-jalan ini FPS-nya sekitar 20-an sampai 30-an ya. Dan pas battle ringan seperti ini bisa tembus sampai 30, 20. Kalian bisa lihat di sini untuk FPS-nya masih playable.
Oke, kita coba lawan ini guys. Waduh. FPS-nya ada di sekitar 25 sampai 35 ya. Tuh 25, 32. Nggak cukup lancar tapi masih playable menurut aku. Pas multi ini masih di 30-an. Masih aman sepertinya. Kita ulti guys. Anjir sakit. Oke, nice sekali guys. Ya ini masih cukup oke sih ya untuk gameplaynya. Ya walaupun gak bisa smooth di 40 ke atas ya, tapi ini menurut aku tergolong masih cukup playable untuk main WoA guys. Dan di sini pas traveling di kota gitu ya, ini FPS-nya ada di angka 30 FPS ya. Masih oke sih menurut aku untuk gameplaynya masih cukup playable. Walaupun ini suhunya udah termasuk panas sih guys ya. Ini aku udah main sekitar hampir 15 menit ya. Dan untuk suhunya ini cukup panas di 46 derajat Celcius, 46 lebih. Ini untuk suhunya memang cukup panas, tapi gak sepanas di game Genshin Impact yang bisa nyampe 48 derajat guys. Dan untuk baterainya ini berkurang sekitar 5% ya. Jadi main 15 menit baterainya berkurang 5%. Kemudian untuk performanya bisa kalian lihat di sini untuk rata-rata FPS-nya ada di angka 32 FPS ya. Ini bisa kalian lihat untuk frame drop paling parah itu sekitar 14 FPS, tapi nggak terlalu sering. Ya sering-sering di angka 25 sampai 30-an FPS ya. Menurut aku ini masih playable untuk game Wuthering Waves ya, untuk di iQOO Jet 9X. Kalau mau lebih lancar kalian turunin aja grafiknya ke low ataupun lowest gitu ya. Oke, kita lanjut ke game yang ketujuh yaitu eFootball guys ya. Nah, di sini untuk settingan grafiknya aku setting di rata kanan ya, di tinggi 60 fps tentunya. Oke, kita udah masuk ke gamenya dan ini untuk fps-nya ada di angka 50-60 fps. Ya, ini untuk fps-nya mantap. Oke, di sini kita udah selesai ya. Ini aku udah main sekitar 10 menit lebih dikit. Dan di sini untuk suhunya kita coba lihat, ini tembus sampai 44,4 ya. Ini cukup panas juga ya untuk suhunya, padahal ini cuma game PES. Dan untuk baterainya ini berkurang sekitar 2% ya. Jadi main 10 menit baterai berkurang 2%. Untuk FPS-nya di sini cukup lancar ya, di angka 58,9 FPS, cukup stabil ya, nggak ada frame drop sama sekali. Jadi ini lancar banget untuk game eFootball. Kita udah masuk ke dalam game yang terakhir yaitu Honor of Kings guys ya. Nah, di sini untuk settingannya rata kanan ya, ultra, cuma bisa di settingan ultra dan FPS di tinggi aja. Ini nggak bisa di setting lagi untuk FPS-nya. Jadi ini mentok di angka 60 FPS aja ya. Ini aku baru main. Ya, jadi ini gak bisa 90 fps maupun 120 fps guys ya. Tapi di sini untuk gameplaynya stabil ya, stabil di angka 60 fps. Cukup smooth ya untuk gameplaynya walaupun cuma di 60 fps. Nice, kemana lu? Oke, nice sekali guys. Ini lancar banget sih ya, belum ada frame drop sama sekali. Cukup ringan gamenya. Nice. Oke, ini lancar banget ya, belum mengalami frame drop sama sekali dan ini enak aja guys. Oke, ini udah selesai ya. Dan di sini aku main sekitar 13 menit guys. Dan di sini untuk suhunya kita coba tes. Ada di angka 42 derajat Celcius. Ini suhunya juga masih hangat-hangat doang, belum panas. Dan untuk baterainya ini berkurang 2% ya. Jadi main 13 menit baterai berkurang 2%. Dan untuk FPS-nya di sini rata-rata FPS-nya ada di angka 58 FPS dan pas gamenya ini stabil parah ya di angka 60 FPS, nggak ada frame drop sama sekali. Ini stay
stay di angka 60 fps tuh guys ya. Pas gameplaynya ini mantep banget lah ya untuk game Honor of Kings di settingan ultra ya, dan ini cuma mentok di angka 60 fps aja, sayangnya nggak bisa di 90 fps maupun 120 fps, tapi ini overall udah lancar banget. Oke, mungkin itu aja untuk gaming test dari iQOO Z9X ya. Menurut aku ini performanya udah kenceng banget ya di harga 3 jutaan, lebih kenceng daripada Helio G99. Tapi sayangnya ini untuk suhunya ini agak sedikit panas ya. Untuk Genshin Impact terutama ini bisa tembus sampai 48 derajat guys ya. Ini setara dengan Infinix GT20 Pro yang di settingan highest ya. Tapi kalau ini di settingan medium juga udah tembus sampai 48 derajat, apalagi di settingan highest gitu ya. Di game-game lain seperti di FF, di PUBG, Car X Street, Wuthering gitu ya, itu juga bisa tembus sampai 44 sampai 45-an gitu ya. Jadi ini udah termasuk panas sih. Tapi overall untuk performanya ini cukup memuaskan di harga 3 jutaan kecil. Untuk baterainya di sini aku main hampir 2,5 jam ya, dan untuk baterainya ini berkurang sekitar 25% aja ya. Jadi untuk baterainya ini cukup awet. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel Jukung Tech. Jumpa lagi di video berikutnya.